Pejuang oposisi Suriah yang hanya dalam 2 minggu melancarkan serangan kilat berhasil merebut Aleppo, kemudian menaklukkan kota Hama, dan dalam waktu singkat menaklukkan Damaskus. Serangan ini terjadi saat pasukan pemerintah Suriah mundur setelah menyerbu Idlib dan gagal di September 2024 kemarin, menandai kemajuan signifikan dari kelompok oposisi tersebut sejak tahun 2016. Hayat Tahrir al-Syam berkembang dari pusat operasional Fateh al-Mubin yang berada di bawah kendali pemerintah keselamatan Suriah, kemudian menjadi sebuah kelompok bersenjata yang sangat berpengaruh di Suriah, khususnya di wilayah Idlib, barat daya Suriah. Awalnya dikenal sebagai Jabhat al-Nusra. Kelompok ini dibentuk pada tahun 2012 oleh ISIS sebelum memisahkan diri dan menyatakan kesetiaan pada Al-Qaeda. Kemudian berubah menjadi Hayat Tahrir al-Syam, terbentuk pada Januari 2017 hasil penggabungan dari beberapa kelompok jihad termasuk Jabhat al-Nusra yang merupakan cabang Al-Qaeda di Suriah. Pada tahun 2017 HTS mengubah namanya dan kini mengendalikan Idlib dengan perkiraan jumlah pejuang mencapai 30.000 pasukan. HTS dikenal sebagai kelompok yang memiliki ideologi Salafi jihadis dan berusaha untuk mendirikan sebuah negara Islam di Suriah. HTS dalam 8 tahun ini sudah menguasai sumber daya ekonomi termasuk minyak dan gas alam di wilayah timur dan utara Suriah, bekerja sama dengan Turki. Tujuan utama HTS seperti diperjelas oleh Abu Muhammad al-Jaulani, pemimpin HTS, adalah untuk menggulingkan pemerintah Suriah yang dipimpin oleh Bashar al-Assad yang Syiah dan mendirikan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islami Sunni. Mulai dari Aleppo dalam serangan tiba-tiba namun terukur sebagai salah satu kota terbesar dan paling strategis di Suriah karena memiliki nilai penting dalam konteks politik dan militer. Pengendalian atas Aleppo memberikan dukungan taktis dan simbolis bagi HTS. Bagaimana reaksi Barat terhadap Hayat Tahrir al-Syam tersebut? Bervariasi. Beberapa negara melihat HTS sebagai kelompok teroris, sementara yang lainnya menganggap mereka sebagai bagian dari perjuangan melawan rezim Assad. Dalam upaya untuk mendapatkan dukungan lebih luas, HTS telah berusaha untuk memperbaiki citra mereka di mata dunia luar. Mereka berusaha untuk menunjukkan diri sebagai kekuatan yang lebih moderat dibandingkan dengan kelompok-kelompok jihad lainnya, meskipun dengan ideologi yang masih sangat konservatif. HTS sangat pintar berstrategi. Selain bisa memainkan peran, Erdogan juga berhasil merangkul beberapa faksi anti-Assad seperti Front Nasional untuk Pembebasan yang didirikan pada tahun 2018, kemudian gerakan Ahrar al-Syam yang didirikan pada tahun 2011 dan memperkirakan memiliki 15.000 pejuang, kemudian menggabungkan kelompok Jais al-Isa yang beroperasi di utara Hama dan Latakia. Kelompok ini diperkirakan memiliki pasukan antara 2.000 hingga 5.000 pejuang dan mendapat dukungan Amerika. Kemudian gerakan Nur Eddin Zanki yang muncul pada tahun 2014. Kelompok ini sempat berkonflik awalnya dengan HTS namun kembali beroperasi di garis depan setelah bernegosiasi dan berdamai. Kemampuan Abu Muhammad al-Jaulani yang dulunya adalah salah satu pemimpin Al-Qaeda sangat luar biasa, sangat mumpuni, seperti di dalam menyatukan perbedaan pandangan para faksi dari pandangan yang fanatik menjadi moderat Islami, dari individualis kelompok faksi menjadi bagaimana membangun Suriah bersama yang nasionalis berbasis kultur budaya Syria yang Islami. Melakukan latihan militer bersama tentara para faksi militer tersebut, membuat strategi militer terstruktur, membangun organisasi yang solid dan disiplin dalam waktu yang cepat, membuat HTS bergerak cepat untuk menaklukkan rezim Assad. Dari pemberontak yang berantakan dan kacau menjadi disiplin militan dan ikut perintah atau state of order, di mana kalau mereka berhasil menaklukkan Damaskus dapat dipastikan organisasi mereka rapi baik secara sipil maupun institusional. Mereka bisa mengelola Suriah. Dalam perkembangan terbaru, Abdurrahman Mustafa, kepala pemerintahan sementara Suriah kelompok HTS, mengumumkan kemenangan dalam operasi militer yang bernama Dawn of Freedom untuk membebaskan seluruh wilayah Suriah dari rezim Al-Assad. Peace.